Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan dirinya tidak bersalah. Hal itu ia katakan berdasarkan kesimpulan analisis kecerdasan buatan atau AI. Dalam sidang pembacaan nota pembelaannya, Tom Lembong menyatakan kelak kecerdasan buatan atau AI akan menyimpulkan bahwa dirinya tidak bersalah. Di hadapan majelis hakim, Tom menyampaikan dalam perkembangan yang begitu pesat, kecerdasan buatan dapat diminta untuk menganalisis semua dokumen dan transkrip persidangan terkait korupsi impor gula yang menjeratnya. Tom Lembong yakin, menurut analisis AI, dirinya tidak bersalah. Dalam hitungan beberapa tahun, siapa saja akan bisa meminta artificial intelligence seperti ChatGPT, Google Gemini, Anthropic atau XAI Grok, tolong kumpulkan semua berkas, semua dokumen, semua transkrip persidangan, ribuan halaman terkait kasus tuduhan tipikor importasi gula dari tahun 2004 dan tahun 2025, di mana mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, mantan Direktur BUMN PT PPI Charles Sitorus, dan 9 individu pemegang saham atau eksekutif industri gula swasta nasional dinyatakan sebagai tersangka. Dan kemudian tolong simpulkan apakah para tersangka ini memang melakukan perbuatan melanggar hukum, dan apakah langkah tindakan para tersangka yang dipermasalahkan oleh jaksa memang memenuhi syarat sebagai tindakan pidana korupsi sebagaimana dituduhkan oleh jaksa. Dan pada saat itu artificial intelligence tersebut akan menjawab berdasarkan ribuan halaman berkas, berita acara pemeriksaan, transkrip persidangan, kompilasi aturan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa Thomas Lembong, Charles Sitorus, dan 9 individu dari sektor industri gula swasta tidak bersalah, dan bahwa persidangan telah membuktikan bahwa tuduhan tipikor terhadap para terdakwa ini oleh jaksa tidak berdasar dan kerugian negara sebenarnya tidak terjadi. Sebelumnya, sidang pembacaan nota pembelaan Tom Lembong digelar di Pengadilan Tipikor pada Rabu siang. Dalam sidang itu, sejumlah sahabat dan orang dekat Tom hadir memberikan dukungan moral, di antaranya Anies Baswedan dan Refli Harun. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Sedulur Jokowi melakukan aksi di depan Polda Metro Jaya. Mereka menuntut polisi menangkap Roy Suryo CS. Roy Suryo, tangkap Roy Suryo. Adalah tertib. Di sana nanti kita ada. Sambil membawa aneka spanduk dan poster bergambar Roy Suryo, puluhan warga ini berorasi di depan Polda Metro Jaya. Para pendukung Jokowi ini menuntut Roy Suryo CS segera meminta maaf kepada Paiman Raharjo atas tuduhan keterlibatan Paiman dalam dugaan pencetakan ijazah palsu Joko Widodo. Mereka juga meminta Roy Suryo CS berhenti mempermasalahkan ijazah Joko Widodo. Analisis khusus ijazah Jokowi yang dilakukan Roy Suryo menunjukkan 99,9% palsu. Hasil tersebut berbeda dengan yang disampaikan Barreskrim yang menyebut ijazah Jokowi asli. Gelar perkara khusus ijazah Jokowi telah selesai dilaksanakan. Dari gelar perkara tersebut, pakar telematika Roy Suryo membawa bukti baru dan mengklaim 99,9% ijazah Jokowi palsu. Pada hasil uji error level analisis atau ELA menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada logo dan pas foto. Selain itu, hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah tidak cocok dengan foto Jokowi sekarang. Hasil face comparison menghasilkan pas foto ijazah Jokowi match atau cocok dengan foto Dumatno Budi Utomo. Kemudian ijazah pembanding nomor 1115 Fronojiwo, nomor 1116 almarhum Hari Mulyono, dan 1117 Sri Murtiningsih semuanya identik. Namun tidak dengan milik Jokowi. Di halaman pengesahan ijazah tertulis nama Profesor Ahmad Sumitro di November 1985. Menurut Roy, Ahmad Sumitro tahun 1985 masih bergelar doktor belum profesor. Selain itu, Roy menyebut tidak ada lembar pengujian dalam skripsi Jokowi.
Menanggapi hal ini, pengacara Jokowi menyebut hasil analisis Roy Suryo ini berbeda dengan analisis Puslapor Polri yang melihat ijazah asli Jokowi. Bareskrim sudah clear yang diperiksa adalah ijazah asli, analog. Jadi kalau pemaparannya yang ditunjukkan pada saat press release itu ada fotokopi, ya itu kan berbeda. Yang diperiksa kan yang penting. Ya itu yang paling penting. Jadi jangan sampai seakan-akan Bareskrim tidak pernah memeriksa, itu tidak benar. Bareskrim sudah memeriksa ijazah aslinya. Pada Mei lalu, Bareskrim Polri memutuskan ijazah Jokowi asli. Keaslian itu dibuktikan dari uji hasil laboratorium forensik dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman kuliahnya. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan sebuah minibus menabrak mobil di depannya di Jalan Cendrawasih, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat kendaraan di akses jalan utama dialihkan ke jalan perumahan. Kondisi jalan yang sempit dan pengemudi mobil yang belum lancar mengemudi membuatnya panik. Pengemudi yang baru belajar mengemudi ini awalnya berniat menginjak pedal rem, namun ia malah menginjak pedal gas hingga menabrak sejumlah kendaraan lain di depannya secara beruntun. Kondisinya aman, alhamdulillah, motor rusak. Berarti anak om di dalam video itu digonceng ya? Digonceng motor. Iya. Untuk kondisi yang bonceng itu seperti apa saat ini keadaan? Di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit. Akibat peristiwa ini, 1 orang terluka dan dievakuasi ke rumah sakit. Sementara warga berharap akses jalan utama kembali normal sehingga jalan perumahan tidak dilintasi banyak kendaraan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Ya, masih di siang bersama saya Togi Sinaga. Musi Ahmad Dhani mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan seorang psikolog berinisial LG. Psikolog dilaporkan usai diduga merundung putrinya SF. Pak De, hari ini agendanya ke Polda mungkin ada apa Pak De? Oh ya, backlight seperti ini. Ya Pak De. Ada backlight. Sebentar. Setelah menyambangi KPAI, Musi Ahmad Dhani mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan seorang psikolog yang berinisial LG. Tak hanya Ahmad Dhani, Al-Ghazali dan Mulan Jamila hadir untuk mendampingi. Bahkan awalnya yang akan melaporkan adalah Al-Ghazali. Namun mengingat SF adalah anak dari Ahmad Dhani, maka Dhanilah yang menjadi pelapor. Dokter LG ini dia hanya mengambil sumber dari berita gosip dan berita fitnah. Gitu. Tapi dengan pernyataan dia itu mengedukasi, bahasanya nanti gimana? Nah, jadi itu menurut dia kan. Jadi dengan kemudian menampilkan foto dan nama anak, juga stigmatisasi terhadap perilaku orang tuanya dikaitkan, ya, itu justru kontraproduktif terhadap perilaku orang tuanya yang diambil beritanya dari berita gosip, dan berita fitnah, dan itu tentunya menjadi kontraproduktif terhadap tadi ada klarifikasi edukasi, berbalik jauh, bukan edukasi. Tapi menurut saya itu adalah pansos. Inilah yang akan kita wanti-wanti, jangan sampai orang-orang oknum itu pansos dengan mengeksploitasi anak public figure. Sebelumnya Ahmad Dhani dan Mulan Jamila bersama kuasa hukumnya juga mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk melaporkan kasus perundungan yang menimpa putrinya SF. Putri Ahmad Dhani dari Mulan Jamila mendapatkan perundungan di media sosial setelah menghadiri pesta pernikahan Al-Ghazali dan Alisa. Tim Liputan iNews melaporkan.